Sebuah video buram berdurasi kurang dari 1 menit pernah menggegerkan jagat maya. Dalam hitungan jam, video itu menyebar luas dan berubah jadi tuduhan, melabeli komunitas Syiah di Geger Kalong sebagai sesat. Namun ini bukan sekedar soal satu video. Tim liputan KBR menelusuri dan menganalisis sejumlah konten di media sosial dan menemukan pola yang berulang. Narasi dipelintir, sentimen negatif mendominasi, dan suara moderat tenggelam oleh algoritma. Kasus-kasus intoleransi di Kota Bandung terus terjadi dengan pola serupa, melibatkan aktor-aktor yang sama seperti 1 dekade lalu. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Iyalah, itu mereka ibadah tuh nari, woi. Video kurang dari semenit ini sempat menggegerkan jagat maya pada akhir Juli 2023. Gambarnya buram sebab direkam dari kejauhan pada malam hari. Dalam video itu tampak 2 jendela dari sebuah bangunan di kawasan Geger Kalong, Kota Bandung, Jawa Barat. Dari balik jendela terlihat cahaya kemerahan dan bayangan sekumpulan orang. Oh my God. Dalam tempo singkat video itu menyebar dari grup percakapan ke media sosial. Apa ini satanik atau sial? Harus dibasmi, guys. Spekulasi bermunculan memicu kontroversi. Adegan dalam video dilabeli praktek aliran sesat yang diarahkan pada komunitas Syiah. Adanya di di grup-grup mahasiswa sih. Ya, Dapatnya. yang ngontrak di rumah saya, Pak, saya dapat ini dari grup kampus UPI, katanya, dari UPI Lawas itu kan pertama ada. Ya, UPI Lawas. UPI Lawas itu langsung. Kalau UPI Lawas juga udah dapat dari orang. Iya, dari orang yang masukin itu ya. Sama orang lain lagi ya, digoreng lagi. Titi, bukan nama sebenarnya, Dadang dan Adi ada di lokasi malam itu, tepatnya di lantai 2 gedung Yayasan Al-Jawad, pusat aktivitas komunitas Syiah Ahlul Bait Indonesia, ABI, Kota Bandung. Mereka menjelaskan bahwa malam itu tengah dilaksanakan Maktam, sebuah ritual dalam peringatan Asyura, hari wafatnya Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad. Posisi merah itu kelihatan kayak api dari luar kan, kayak lagi menyembah api. Padahal kami lagi Maktam ya Aceh, berduka lah gitu kan. Dadang mengatakan saat Maktam, jamaah menepuk dada sebagai ekspresi duka. Sementara cahaya merah melambangkan tragedi berdarah di Karbala yang merenggut nyawa cucu Nabi. Hasil penelusuran Adi dan Dadang, video itu direkam dari kamar indekos putra di seberang gedung Al-Jawad. Suara dalam video berasal dari seorang mahasiswi perantau yang sedang berkunjung ke tempat temannya. Aksinya merekam diyakini spontan, dipicu rasa kaget dan penasaran. Dia tak paham bahwa rangkaian peringatan Asyura di Al-Jawad telah berlangsung rutin sejak tahun 90-an. Atas dasar itu, jemaah Syiah di Geger Kalong tak memperpanjang persoalan. Namun di media sosial lain cerita. Narasi kadung bergerak liar. Ada orang yang nanya, kira-kira itu aliran apa? Itu namanya Tagar Syiah, sesat, bahkan basmi Syiah bermunculan di platform TikTok. Sejumlah konten dipelintir, didramatisasi, dipadukan dengan video, gambar, atau musik yang tak ada kaitan dengan jemaah Syiah Geger Kalong. Disinformasi merebak, memicu debat, dan polarisasi yang dipompa algoritma. KBR mencermati 3 konten pada platform TikTok soal Asyura Geger Kalong yang menuai ribuan komentar periode 29 Juli hingga 2 Agustus 2023. Sentimen negatif terhadap Syiah mendominasi. Komentar moderat atau toleran tak sampai 10%. Riuh di media sosial merembet ke dunia nyata. Al-Jawad jadi pusat perhatian, didatangi banyak orang dari awak media hingga para pemburu konten. Sebagai jamaah Syiah dari komunitas Ahlul Bait Indonesia ABI Kota Bandung, Dadang mengaku tak nyaman. Ya, kita merasa terjolimi, dipitnah. Saya sendiri tiap hari loh jadi tontonan gitu kan. 2 bulan terus orang pas besok banyak itu berhenti lihat, nunjuk. Udah, gimana datangin, pergi datangin. Apa sih? Saya mau menerangkan begini, nggak ada satupun.
Nah, efek dari begitu kan. Anak mahasiswa konvoy naik motor berhenti di situ ngelihat, langsung gini foto. Aduh, saya samperin langsung ngebut. Baru buka pintu, saya belum ngomong langsung pergi. Sejumlah konten mengaitkan Syiah dengan ritual mistis. Ini mempertebal stigma sesat pada Syiah yang sudah melekat sejak belasan tahun lalu. Syiah dianggap berbeda dari Islam arus utama, Sunni, yang banyak dianut di Indonesia. Narasi itu beredar masif dalam kajian-kajian dan bergema di jalanan saban tahun, terutama jelang peringatan Asyura. Menurut Dadang, tekanan kepada kelompok Syiah menguat sejak Aliansi Nasional Anti Syiah atau ANNAS dideklarasikan pada 20 April 2014 di Bandung. Al-Jawa, saya di sini Yayasan Al-Jawa dari tahun 92. 93 kami mengadakan ritual Asyura, terus Arba'in itu kita aman. Kita dulu sampai 6.000 7.000 dulu itu kan. Bandung Jakarta penuh lah, kita aman. Nah, dari tahun 2016 kini kami udah mulai nggak nyaman lagi. Nah, semenjak berdirinya ANNAS itu kan. ANNAS terhubung dengan banyak organisasi, diantaranya Paguyuban Pengawal NKRI, Pembela Ahlus Sunnah atau PAS, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia DDII, dan Pemuda Istiqomah. Ketua Forum Ulama Umat Islam FUUI Atian Ali Dai dikenal sebagai tokoh utama. Sepekan setelah video viral Geger Kalong, akun Instagram ANNAS dan afiliasinya mempublikasikan undangan kajian yang membahas kesesatan Syiah. Beberapa potongan video kajian diunggah setelahnya. Aktivis Jaringan Kerja Antarumat Beragama Jakarta RUP, Wawan Gunawan mengatakan, di balik jejaring gerakan anti-Syiah ada sejumlah tokoh yang dikenal aktif. Selain Atian Ali, ada Roinul Balat. Ketua DDII Jawa Barat ini kerap terlihat dalam berbagai aksi intoleran di banyak tempat. Waktu penyerangan Jalsah di Ahmadiyah dia ada. Kemarin penyerangan di GSG Arcamanik dia ada. Nah, hanya dia namanya ganti-ganti. Kemarin waktu menyerang KKR di Sabuga itu namanya PAS ya, Paguyuban Ahlus Sunnah. P-nya apa tapi Ahlus Sunnah. Nah, kemarin itu Forum Rakyat Bhinneka kayak gitu-gitu namanya. Wawan menduga Atian dan Roinul terlibat dalam aksi-aksi intoleran di Bandung, tetapi berbeda peran. Roinul lebih banyak turun ke lapangan. Roinul juga sering mengisi kajian soal penyimpangan Syiah di banyak tempat, termasuk di Masjid Istiqomah Bandung. Salah satunya penyebab perpecahan di antara umat Islam adalah dengan adanya Syiah. Ia yakin Syiah ajaran sesat dengan merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat. Yang saya baca itu semenjak tahun 87 ada fatwanya. Jadi warga tuh mengacu ke situ. Kan MUI itu institusi resmi di negara Indonesia yang menjadi representatif merujukan umat Islam dalam menilai satu gerakan keagamaan. Namun berdasarkan penelusuran KBR, tidak ada fatwa resmi MUI Pusat yang menyatakan Syiah ajaran sesat, seperti yang dikatakan Roinul. MUI melalui fatwa 1984 menyebut Syiah sebagai salah satu paham di dunia Islam yang berbeda dengan Sunni. MUI mengimbau umat Islam Sunni meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham Syiah. Dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah pun tak pernah secara resmi menyatakan Syiah sesat. Yaitu penolakan perayaan Asyura Syiah dengan bahasa ancaman nyata bagi NKRI. Selain di kajian, Roinul kerap memimpin aksi penolakan Asyura di Bandung Raya. Padahal ia bukan warga setempat. Dia juga rutin menyambangi kantor-kantor pemerintah menyuarakan tuntutan. Organisasi yang dibawa kerap berganti-ganti, ANNAS, PPNKRI, atau PAS. Namun ia mengaku hanya mewakili Dewan Dakwah DDII Jabar. Kehadirannya di kelompok lain semata karena didaulat sebagai pemimpin di lapangan. Kami nggak akan membiarkan kalau ada perayaan-perayaan Asyura Syiah yang melanggar aturan dan penistaan agama Islam ini. Dia didaulat sama teman-teman itu. Jadi ketika saya datang ke Bandung itu,
teman-teman tuh datang ke saya menyampaikan problematika dakwah di Kota Bandung ya. Karena mereka meminta saya memimpin untuk gerakan mereka gitu kan. Roinul mengklaim aksi yang ia pimpin adalah aksi damai. Saya ingatkan ke teman-teman yang muslim nih, yang menolak Syiah, tidak boleh anarkis, tidak boleh melanggar aturan negara, bagaimana undang-undang tentang aksi demonstrasi. Klaim itu tak sepenuhnya benar. Pada Juli 2024, kericuhan pecah saat Roinul memimpin masa pembela Ahlus Sunnah PAS. Aksi itu dilakukan dengan tujuan membubarkan peringatan Asyura di Grand Ballroom La Gardena, Kopo Square, Kabupaten Bandung. Dadang, jamaah Syiah yang hadir di sana menuturkan beberapa jamaah termasuk perempuan menjadi korban kekerasan massa pendemo. Jam 12 itu kami udah mulai pada datang lah, kumpul biasa sholat di masjid gitu kan. Cuman udah mulai jam 1 udah mulai ada mulai datang mereka kan, semobil 2 mobil. Termasuk Roinya langsung masuk. Kita masih baik-baik sebatas berbicara mangga gitu kan, kita nggak sampai, cuman ya mereka sampai ada yang memukul juga gitu kan, pas bubaran kita diteror loh kan. Sampai acara dipercepat itu kan, mestinya jam 5 beres, jam 3 kita udah mulai berhenti total, gedung diberesin. Aktivis Jakarta Rup yang juga anggota Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia, Ijabi Arif, bukan nama sebenarnya, mengatakan saat itu ada salah satu pendemo yang melakukan siaran langsung di Kopo sebelum massa berdatangan. Terus ada yang duluan nyampe nge-live report bahwa betul ada Aceh Asyura di sana, baru mulai masa berdatangan gitu. Dan ketika masa berdatangan, polisi minta buat Aceh dibubarin lebih awal. Seruan aksi penolakan Asyura di Geger Kalong juga diunggah akun Instagram pembela Ahlus Sunnah 2 hari sebelum demo. Dalam unggahan itu, Masjid Istiqomah Bandung dipilih sebagai lokasi konsolidasi. Saat puncak Asyura, PAS mengunggah 3 konten. 2 unggahan berisi ajakan menghadang dan menggagalkan Asyura di Kopo Square, titik kumpul aksi berada di kantor Dewan Dakwah Jawa Barat, organisasi yang diketuai Roinul Balat. Unggahan lain berupa video saat ratusan orang menggeruduk lokasi Asyura. Roinul membantah massa melakukan kekerasan terhadap jamaah Syiah. Kata dia, kericuhan dipicu provokasi dari jamaah Syiah. Kalau yang video-video itu bikinan mereka, bikinan orang Ijabinya, bikinan orang Syiahnya. Jamaah Syiah Abi Bandung tak tinggal diam. Konten-konten tandingan diunggah di Instagram Pandu Abi dan disebarluaskan. Anggota Abi juga aktif menangkis narasi negatif di medsos. Menurut Dadang, ini bagian dari dakwah melawan ketidakadilan. Memang perjuangan kami di sana zamannya bebas, ya silahkan berjuang gitu kan. Kewajiban, bahkan kalau dibiarkan ya kami lebih terpuruk. Dalam beberapa unggahan PAS soal penolakan peringatan Asyura di Kopo, kolom komentar dibanjiri pendukung Syiah, sementara beberapa akun pro dan kontra Syiah juga terlihat saling berbalas komentar dengan nada menyerang. Memasuki 2025, jamaah Syiah tidak lagi menginformasikan kegiatan Asyura di media sosial. Adi, pengurus Ahlul Bait Indonesia ABI Kota Bandung. Pengumumannya H-1 baru diumumkan. Via WA grup. Nggak di posting gitu? Enggak. Di WA ya. Yang kedua, dikaitkan dengan peristiwa yang lain, misalnya kebangsaan. Beberapa kebiasaan juga diubah, tidak lagi berpakaian warna hitam, tetapi batik. Ritual maktam juga tidak menggunakan cahaya kemerahan. Peringatan Asyura berjalan relatif lancar, meski menurut Dadang, panitia sempat kesulitan menyewa tempat imbas ricuh di Kopo Square. Iya, karena ke gedung sini awalnya oke, boleh. Pas terakhir dari ketahuan ada yang nyampaikan nih dari Syiah gitu. Wah, udah. Sampai sekelas markas ABRI pun dulu kan boleh kan? Sekarang nggak nerima. Situasi geopolitik juga diyakini turut andil mengikis sentimen negatif terhadap Syiah. Iran, negara bermazhab Syiah, menuai simpati masyarakat Muslim Indonesia.
Iran konsisten menyuarakan hak dan kemerdekaan bangsa Palestina dari pendudukan Israel, bahkan memuji operasi Badai Al-Aqsa yang dilancarkan Hamas 7 Oktober 2023 sebagai titik balik sejarah melawan pendudukan. Saya di grup SD, SMP, SMA mulai hebat ya sekarang ini Iran. Tapi tahu Bapak Sia? Tahu. Iya. Kayak di grup-grup WA kok saya terangkan nggak berani sekarang menebar kebencian lagi, nggak. Di saat yang sama, konten-konten perjuangan Palestina juga mewarnai akun Instagram kelompok pembela Ahlus Sunnah atau PAS dan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) menggantikan konten anti Syiah. Meski begitu, bukan berarti aksi intoleransi berhenti. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Roinul Balat muncul di Arca Manik, Kota Bandung pada 2025. Dia memimpin demo, bukan soal Asyura melainkan penolakan alih fungsi Gedung Serbaguna (GSG) menjadi rumah ibadah jemaat Gereja Santa Odilia. Mengenai polemik ini, sebetulnya Wali Kota Bandung, M. Farhan, sebagaimana dikutip dari Ermol Jabar, menegaskan tanah dan bangunan GSG adalah aset Gereja Santa Odilia, bukan fasosfas milik Pemkot. Farhan bilang GSG boleh digunakan untuk kegiatan warga, termasuk beribadah. Dukungan warganet, suara pegiat keberagaman, hingga pernyataan wali kota toh belum cukup untuk membawa keadilan bagi umat Katolik Santa Odilia. Tekanan dari kelompok penolak tak mengendur. Hampir tiap minggu jamaah di demo dari Maret hingga September 2025. Roinul mengaku bergerak setelah didatangi kelompok warga yang menolak. Ya itu satu hal yang dilakukan ketika aspirasi menurut teman-teman itu tidak didengar gitu kan. Kalau tidak didengar baru turun gitu. Jadi aksi itu dilakukan ketika dialog sudah tertutup gitu. Jadi kalau misalnya selama ini ada pandangan kalau saya turun itu memprovokasi, justru sebaliknya mereka ini mencari tempat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dia berulang kali mengklaim netral, namun di lapangan selalu berada di barisan kelompok penolak. Dalam narasi yang ia bangun, gereja ditempatkan sebagai pihak yang salah. Sebagai ormas Islam yang mendampingi, meminta kepada dua pihak itu taat kepada hukum yang berlaku. Ya saya netral mencari, merumuskan dan mengajak semua taat kepada hukum yang berlaku. Konflik soal GSG Arca Manik juga ramai di media sosial. Kelompok pembela Ahlus Sunnah PAS yang pernah Roinul pimpin memposting sejumlah konten di Instagram, termasuk melakukan demo saat umat Katolik melaksanakan Misa Kamis Putih di GSG Arca Manik. Sebagian konten tersebut diunggah bersama akun Dewan Dakwah Jabar, lembaga yang kini dipimpin Roinul. Yaitu pengalihfungsian dari Gedung Serbaguna menjadi gereja. Di TikTok, KBR mencermati 3 konten soal Arca Manik yang ramai dikomentari. Opini yang mendukung gereja atau membela hak beribadah mendominasi, presentasinya 3 kali lipat dibanding yang menolak gereja. Beberapa akun memberikan penjelasan argumentatif, misalnya dengan memaparkan status kepemilikan GSG Arca Manik. Namun pada akhirnya gereja mengalah demi meredam konflik. GSG dinonaktifkan dari semua kegiatan. Jemaah dicekal beribadah di gedung milik sendiri. Mereka terpaksa menumpang ibadah di gedung laga pencaksilat Sport Jawa Barat. Konon untuk sementara, kata pemerintah, sembari mencari lokasi permanen untuk jemaat Santa Odilia. Janji itu ada di dalam kesepakatan yang diteken gereja dengan pihak RW pada Juni 2025. Namun hingga kini tak ada realisasinya, kata jemaat Santa Odilia, Diah Nur Sasanti, yang juga kuasa hukum gereja. Dijanjikan akan ada gereja permanen dalam waktu 6 bulan waktu itu. Bangunan gereja, tanahnya dari Pemprov, bangunannya dari Pemkot. Mana? Kita itu sudah hampir 1 tahun. Nasib jemaah masih menggantung, terkatung-katung. Punya gedung sendiri tetapi tak bisa menggunakan. Tak bisa pula mengurus izinnya karena status kepemilikan terus dipersoalkan. Anehnya, pihak yang menolak tak mau memperkarakan secara hukum. Kalau silakan mau permasalahan. Makanya tadi kan aku sebenarnya nunggu. Kalau aku kan orang hukum, gimana aja sih gitu ya. Biar jelas. Gereja juga siap mengurus izin rumah ibadah.
Dia yakin syarat 90 jemaat dan dukungan 60 warga sudah terpenuhi. Aturan tersebut mengacu pada SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Mas, jadi masalahnya adalah sekarang kami butuh ketegasan pemerintah. Mau proses? Yuk, dudukin aja. Kan mau verifikasi, dudukin aja. Kan ada di real. Kan jelas dong. Ada video, ada foto, ada forensik untuk tanda tangan. Tes aja, kenapa takut? Nama saya Ali Abdullah, warga Arca Manik, usia sudah 70 tahun. Ali Abdullah, warga Muslim Arca Manik, mendukung berdirinya gereja Santa Odilia di wilayahnya. Ia juga tak segan-segan memberikan bantuan jika dibutuhkan. Mempermudah pendirian rumah ibadah agama lain merupakan bentuk toleransi bagi Ali. Kebayangnya kalau saya jadi mereka gitu ya, kita mau ibadah, mau ini dihalangin. Kayak kita mau Jumatan dihalangin, apa gimana sih sakitnya kita kan gitu ya. Ya negara bineka gitu loh. Kayak Pancasila kok masih begitu gitu. Apa yang Pancasila? Bineka Tunggal Ikanya nggak kelihatan. Menurut Ali, mayoritas warga Arca Manik sebenarnya toleran, tetapi memilih diam untuk menghindari masalah. Warga yang menolak jumlahnya sedikit tetapi terkoordinasi dan vokal. Saat audiensi di DPRD Kota Bandung soal kasus ini, Ali sempat bersitegang dengan tetangganya yang berbeda sikap. Kita kan di lobi dulu, duduk sama mereka kan kayak kenal semua orang-orang itu. Pak Ali, wah bagus Pak Ali mendukung ya. Saya bilang, mendukung? Enggak. Saya pikir saya mau mendukung. Enggak, saya bilang. Loh, jadi Pak Ali membela dia? Iya. Wah, saya digini-gini. Pak Ali nggak tahu nanti kalau ditanya sama Tuhan. Ada gereja, Pak Ali mengizinkan. Udah ketemu Tuhan gitu. Saya gitu, wah. Tapi terus saya dikasih kode sama teman saya yang Katolik. Diemin, ya udah. Saya diemin aja. Ali sudah menjadi warga Arca Manik sejak awal 90-an. Ia mendukung gedung itu diubah menjadi gereja karena jumlah jemaah sudah 1.400 orang dan mayoritas berusia lanjut. Sebetulnya kan gereja ini diadakan, kan sekarang umatnya udah tua-tua, udah sepuh-sepuh. Saya lihat ini ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai tongkat. Mereka kan pengen, sama lah kalau di Islam pengen husnul khotimah. Di akhir ayatnya pengen dekat dengan Tuhan gitu ya. Kok dipersulit gitu. Bukan cuma Santa Odilia yang didiskriminasi. Di Cipamokolan, Rancasari, Bandung Timur, rencana pembangunan gereja Santo Antonius juga ditolak sebagian warga. Konflik meruncing pada Februari 2025, sebulan sebelum demo di GSG Arca Manik. Kelompok penolak menggelar istighosah yang dihadiri 3 sosok yang tak asing. Ketua An-Nas Atian Ali, Ketua Dewan Dakwah Jabar Roinul Balat, dan Ketua LBH An-Nas Anton Minardi. Di Cipamokolan, Anton bertindak sebagai kuasa hukum warga penolak, sama seperti di Arca Manik. Untuk kesekian kalinya Atian dan Roinul terlihat terlibat dalam aksi intoleran. Itu sebab banyak yang menduga keduanya memang saling berkoordinasi. Ketika dikonfirmasi, Roinul mengaku tak berelasi dekat dengan Atian Ali. Mereka saling terhubung ketika merespon isu yang sama. Anas. Enggak, kalau kan tadi saya katakan kalau dalam mensikapi dinamika keagamaan itu kan banyak lembaga. Kadang saya dengan Persis, kadang dengan Muhammadiyah, kadang dengan Harokah tadi, gerakan-gerakan tadi. Jadi dengan manapun saya bisa mau, dengan Nahdlatul Ulama juga pernah. Dengan para ulama yang juga sebagian hadir di sini, bahkan ada 6 ketua Majelis Ulama Pusat. Aliansi Nasional Anti Syiah An-Nas beserta tokoh dan jejaringnya disinyalir punya pengaruh kuat di Bandung Raya. Jejak kedekatannya dengan pemerintah sulit ditepis terlacak sejak An-Nas dibidani. Musyawarah Ulama dan Umat Islam Indonesia pada 2012 yang merupakan bagian dari proses pendirian An-Nas dibuka langsung Gubernur Ahmad Heriawan dan Wali Kota Bandung Dada Rosyada. An-Nas bahkan punya gedung sendiri. Acara peletakan batu pertama pada 2018 dan peresmian gedungnya pada 2022 dihadiri sederet pejabat. Di antaranya Wali Kota Bandung Yaya Mulyana serta 2 pimpinan DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawan dan Edwin Senjaya. Nama Edwin, politikus Golkar, disebut sebagai anggota Dewan Pakar An-Nas di salah satu postingan di situs resmi An-Nas.
Ketika dikonfirmasi, dia membantah. Saya bukan anggota Dewan Pakar Anas. Gini ya, saya ini memang aktif di kegiatan-kegiatan dakwah di Kota Bandung sejak lama. Dan saya menjalin hubungan baik juga dengan semua pihak. Termasuk juga dengan pimpinan Anas ya Pak Kiai Jamali. Selama ini juga hubungan kita baik. Ya. Mungkin saja ada orang yang mengkait-kaitkan kan dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin sedikit memberikan pandangan terkait dengan paham akidah, paham Syiah yang sekarang sedang berkembang. Namun bantahan Edwin tak bisa menghapus rekam digital yang memperlihatkan unggahan video pernyataannya menyinggung tentang Syiah dan ajaran menyimpang. Paham Syiah jelas bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan. Edwin juga beberapa kali mengisi kajian yang diposting akun Instagram Anas. Sumber KBR mensinyalir Edwin terlibat dalam sejumlah aksi intoleran, terutama pembubaran Asyura. Anggota-anggota Bandung Fighting Club BFC, wadah olahraga bela diri yang didirikan Edwin, diduga turut dalam aksi tersebut. Ini disanggah Edwin. Kasih tahu Mas saya, iya biar kita jewer dikit. Gak ada. BFC untuk prestasi. Meski begitu, Edwin mengakui pernah hadir di lokasi demo penolakan Asyura Majelis Habib Alwi Assegaf di Jalan Kembar dekat tempat tinggalnya pada 2018 lalu. Menurutnya, situasi keberagaman di Kota Bandung relatif baik meski diwarnai sejumlah kasus intoleransi. Wawan Gunawan dari Jakarta Rup tak sepakat. Menurutnya situasi Kota Bandung belum membaik karena kasus-kasus intoleransi terus terjadi. Aktor-aktornya masih sama seperti 1 dekade lalu. Nah, di zaman Jokowi itu agak melandai sedikit. Justru setelah Oktober pelantikan Prabowo itu langsung di mana-mana terjadi lagi. Sukabumi, Bandung, terus Tasik, Manislor gitu. Hampir sekarang di mana-mana muncul lagi. Mungkin merasa mereka kan pendukung Prabowo kali ya. Senada, Ketua Yayasan Istiqomah Bandung, Bambang Pranggono mengatakan wajah Kota Bandung belum toleran. Banyak tokoh Islam yang berpikiran sempit karena pemahaman agamanya belum komprehensif. Termasuk di tempatnya mengabdi, Masjid Istiqomah. Perbedaan cara pandang itu kentara. Jadi ada yang paham, ada yang enggak. Ya saya tidak memaksa. Kalau maklumnya belum nyampe ya, itu kita pakai argumen apa juga. Bambang dikenal sebagai tokoh muslim moderat. Perjumpaannya dengan banyak orang dari beragam latar belakang membentuk cara pandangnya yang lebih terbuka. Ini pemuda Istiqomah, anak buah saya juga ada yang masuk Ahmadiyah, jadi masih kontak terus dengan saya. Kemudian ada yang masuk LDII, itu malah ponakan saya, itu di rumah saya. Ahmadiyah itu malah ada keluarga saya, ada yang nikah, jadi ponakan saya nikah dengan adiknya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kan keluarga Ahmadiyah. Jadi udah gado-gadonya udah segala macam. Bagi Bambang, Syiah dan Ahmadiyah tetap bagian dari Islam karena memiliki pondasi keyakinan yang sama. Bahkan jejak kebenaran juga bisa ditemui di agama dan kepercayaan lain. Karenanya bagi Bambang, keberagaman itu bukan ancaman. Ya kalau kita tahu baca begitu, mudahlah mengambil kesamaan-kesamaan itu. Apalagi yang sesama Muslim gitu, yang ada Syiah, ada gitu, lebih gampang. Nabinya masih sama, Allahnya sama, sholatnya sedikit beda. Ya. Demikian Saga KBR. Terima kasih sudah mendengarkan.